Negara Bolivia adalah sebuah negara di Amerika Selatan. Ibu kotanya adalah La Paz, sedangkan kota terbesarnya adalah Santa Cruz de la Sierra. Bolivia merupakan negara yang terkenal dengan keanekaragaman geografisnya, meliputi dataran tinggi Andes, hutan hujan Amazon, dan dataran rendah Chaco. Bahasa resmi yang digunakan di Bolivia adalah Spanyol, sementara banyak kelompok etnis di negara ini juga menggunakan bahasa-bahasa pribumi seperti Quechua dan Aymara. Lantas seperti apa kehidupan di Bolivia, bagaimana orang di sana menjalani hidup, serta seperti apa kehidupan malam di Bolivia? Simak pembahasannya di Terus Terang, tonton video ini hingga habis agar tak ketinggalan info menarik yang belum kalian ketahui. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe channel Terus Terang. Ibu kota tertinggi di dunia. Sepertiga dari wilayah Bolivia terletak di pegunungan Andes. Ibu kota Bolivia adalah kota bersejarah Sucre, tempat Mahkamah Agung didirikan, tetapi ibu kota administratifnya La Paz, tempat kekuasaan eksekutif dan legislatif berfungsi. Hal ini menjadi keunikan karena La Paz, yang terbentang antara 3.250 hingga 4.100 meter berada di atas permukaan laut dan merupakan tertinggi di dunia. Dataran garam terluas di dunia. Uniknya lagi, Bolivia punya dataran garam terluas di dunia yakni di Salar de Uyuni dengan luas 10.582 km persegi. Tempat ini membentang lebih dari 4.050 mil persegi altiplano. Ini adalah dataran garam terbesar di dunia, ditinggalkan oleh danau prasejarah yang menguap sejak lama. Di sini kerak garam yang tebal meluas ke cakrawala, ditutupi oleh pola garam poligonal berlapis yang muncul dari tanah. Di waktu-waktu tertentu dalam setahun, danau di dekatnya meluap dan lapisan tipis air mengubah dataran menjadi pantulan langit yang menakjubkan. Satwa lumba-lumba merah muda. Seperti wilayah lain yang punya kekhasan satwa, di Bolivia mereka punya lumba-lumba sungai Bolivia, yang dikenal sebagai Bufeo Bolivia. Lumba-lumba berwarna merah muda ini juga telah dinyatakan sebagai warisan alam Bolivia. Meski populasi lumba-lumba di sungai Amazon disebutkan stabil selama 2 dekade terakhir, namun lumba-lumba Bolivia mengalami kerentanan. Salah satunya akibat merkuri yang dilepaskan dari pertambangan emas artisanal dan industri dimasukkan ke dalam ekosistem sungai. Danau Titicaca yang terletak di perbatasan Peru dan Bolivia. Danau Titicaca yang terletak di pegunungan Andes. Perbatasan Peru dan Bolivia ini disebut sebagai danau tertinggi di dunia karena tingginya yang mencapai 3.821 meter di atas permukaan laut. Lebih tinggi dari Gunung Rinjani yang memiliki ketinggian sekitar 3.726 mdpl. Tak hanya itu, Titicaca pun menjadi danau terbesar di Amerika Selatan karena luasnya yang mencapai 8.372 km persegi. Danau ini juga memiliki kedalaman mencapai 20 meter dan berbatasan langsung dengan kota Puno di sisi timur. Sedangkan di bagian barat danau ini berada di kota Copacabana, Bolivia. Tidak mengherankan bila danau sebesar ini juga menawarkan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Danau Titicaca menjadi rumah bagi 500 spesies makhluk hidup seperti burung flamingo hingga punah ibis, hingga katak raksasa yaitu katak Danau Titicaca yang beratnya bisa mencapai 3 kg. Karena kekayaan alamnya tersebut, sebagian dari danau ini pun merupakan kawasan lindung dengan nama Cagar Alam Titicaca. Bolivia memiliki salah satu jalan paling berbahaya di dunia, yaitu Jalan Yungas yang setiap tahunnya selalu memakan korban. North Yungas sering disebut jalan kematian karena kondisinya yang buruk, sempit, tidak memiliki pagar pembatas, dan memiliki tikungan tajam. Jalan mematikan ini memiliki panjang sekitar 80 km yang menghubungkan kota Los Yungas dengan La Paz, ibu kota Bolivia.
Lokasi jalan berada dalam wilayah hutan Amazon. North Yungas yang memiliki ketinggian maksimum 4.650 meter ini dibangun pada 1930 oleh tawanan perang Paraguay dalam Perang Chaco. Dengan lokasi jalan yang sungguh mengerikan, dilaporkan bahwa jalan North Yungas menelan hampir 300 korban setiap tahunnya. Kecelakaan biasanya disebabkan kendaraan yang mencoba untuk menyalip, turunan jalan terjal, dan tidak ada pagar pembatas. Tak hanya sekadar kengerian, jalan North Yungas menawarkan pemandangan hijau yang luar biasa dari pergunungan dan hutan Amazon. Perayaan Hari Tengkorak, tradisi khas Bolivia. Di Bolivia, setiap tanggal 8 November ada tradisi yang selalu dilakukan oleh warganya di pemakaman. Di saat itu, orang-orang memenuhi jalan kuburan sambil membawa sesaji, seperti daun koka, kelopak bunga, rokok, dan permen. Bukan hanya sesaji, bahkan mereka akan membawa tengkorak manusia. Sebab, tengkorak manusia tersebut dianggap akan memberikan berkah untuk mereka yang menyimpannya. Yang paling unik adalah, tengkorak yang mereka simpan setiap tahunnya akan dikeluarkan untuk melakukan tradisi Fiesta de las Atitas. Biasanya ritual ini akan diadakan setelah hari-hari All Saints dan All Souls, di mana orang Bolivia tertentu berkumpul di kuburan di seluruh negeri. Hal ini dilakukan untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada Natitas dan merayakan ikatan khusus yang ditempa antara tengkorak dan penerima manfaat mereka yang masih hidup. El Cristo de la Conchor. El Cristo de la Concordia merupakan patung Yesus Kristus yang terbesar kedua di dunia, lebih besar dari patung Kristus Sang Penebus. Patung ini berlokasi di atas Bukit San Pedro, di sebelah timur Cochabamba, Bolivia. Pengunjung dapat mengunjunginya dengan menggunakan kereta gantung atau memilih untuk menaiki 2000 anak tangga. Gunung Cerro Rico. Saat mendengar gunung, pasti yang terlintas di benakmu adalah sebuah tempat yang indah, dikelilingi panorama alamnya yang menakjubkan. Namun hal itu tak berlaku dengan sebuah gunung di Bolivia. Bukan terkenal akan keindahannya, Gunung Cerro Rico justru punya reputasi mengerikan sebagai gunung pemakan manusia. Bagaimana tidak? Lebih dari jutaan orang tewas di dalam gunung tersebut. Berada di sebelah barat daya Bolivia, kawasan pegunungan Andes, tepatnya kota Potosi. Gunung Cerro Rico padahal tampak seperti gunung lainnya. Hanya saja yang membedakan, gunung ini tersimpan perak yang sangat besar. Hal itu tak terlepas dari Gunung Cerro Rico yang kaya akan mineral. Karena itulah banyak dari warga Spanyol dan sekitarnya yang berbondong-bondong untuk menambang di gunung tersebut. Seperti apa kehidupan malam di Bolivia? Prostitusi di Bolivia legal dan diatur. Hal ini hanya diizinkan jika pekerja malam terdaftar di rumah bordil berlisensi. Pekerja prostitusi harus mendaftar dan harus menjalani pemeriksaan kesehatan rutin terhadap penyakit menular seksual setiap 20 hari. Di Bolivia, usia rata-rata untuk masuk ke dalam prostitusi adalah 16 tahun. Prostitusi anak merupakan masalah yang serius, khususnya di daerah perkotaan dan di wilayah Capar. Kebanyakan anak yang dipaksa menjadi pekerja prostitusi berasal dari kelas sosial rendah dan dari keluarga yang berantakan. Hanya 12,6% dari anak-anak ini yang mengenyam pendidikan, sehingga peluang mereka terbatas. Akibatnya banyak yang tetap menjajakan diri hingga dewasa, meski ingin keluar dari perdagangan tersebut. Sekitar sepertiga anak perempuan dan remaja yang terlibat dalam prostitusi memiliki antara 1 hingga 5 anak, sebagian besar berusia di bawah 5 tahun. Kebanyakan mereka bekerja di jalanan, di dalam rumah bordil atau di dalam bar dan klub. Negara ini juga memiliki perpaduan kultur dari suku asli Quechua, Aymara, serta pendatang dari Eropa khususnya Spanyol. Adanya perpaduan budaya Spanyol dan masyarakat asli tentunya juga menghadirkan makanan khas tradisional yang khas dari negeri ini. Saltena.
Pertama terdapat saltena yang merupakan makanan khas dari Bolivia yang termasuk empanada panggang. Isian dari pastry ini beragam, yang dapat diisi dengan daging ayam, sapi, babi serta ada pun varian isi vegetarian. Rasa isian dari saltena ini enak dan menghadirkan rasa manis, gurih dengan paduan pedas yang pas. Selain itu meleleh ketika digigit atau dibuka. Makanan ini juga pas untuk dipadukan dengan sambal khas Bolivia, bernama lajua. Pique macho. Pique macho menjadi sajian makanan khas dari Bolivia yang mempunyai porsi besar ditambah rasa yang pedas. Makanan ini terbuat dari bahan utama daging sapi, cabai locoto, bawang bombay, mustard, mayonnaise dan saus, serta ditambahkan topping telur rebus dan kentang goreng. Selain itu pique macho berasal dari Cochabamba, yang mana memiliki kata macho, yang menunjukkan bahwa siapapun yang bisa menghabiskan makanan ini sendirian dianggap lebih macho. Silpancho. Kemudian ada lagi makanan khas dari Cochabamba, Bolivia yang bernama silpancho yang sudah sangat populer di Bolivia. Makanan ini memiliki kandung karbohidrat yang banyak, di mana terdiri dari nasi, potongan kentang rebus, breadcrumbs, daging sapi, telur, cabai locoto, tomat dan bawang bombay. Menariknya penyajian makanan ini ditumpuk satu persatu di mana terkadang daging dan telur berada di atas dan terkadang salsa fresca yang ada di atas. Majadito. Terakhir ada majadito yang termasuk makanan khas dari Bolivia yang berasal dari area timur, seperti Santa Cruz de la Sierra. Sedangkan bahan-bahan pembuatannya berupa daging sapi, tomat, bawang bombay, bawang putih, paprika, telur, kaldu ayam, yukca dan bahan lainnya. Sajian makanan ini sebenarnya berupa kombinasi nasi berbumbu yang dipadu dengan daging sapi kering, telur goreng dan pisang goreng pipih. Pastinya hidangan ini menghadirkan cita rasa yang berbeda dan enak tentunya, disertai penyajian yang menarik. Itulah beberapa fakta unik dan menarik dari Bolivia. Jika kamu tahu lebih banyak tentang negara satu ini, sampaikan di kolom komentar. Sekian ulasan menarik tentang Bolivia, semoga video ini mampu menambah wawasan kita tentang sebuah negara. Sampai jumpa, dan nantikan video terus terang selanjutnya.